Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah perusahaan gitu ya, yang menurut saya unik, mirip-mirip dengan nama perusahaannya, Uniqlo. Kenapa saya bilang unik? Begini loh, intro dulu nih ya. Kebanyakan saya sering memperhatikan perusahaan-perusahaan ketika mendesain logo, termasuk saya ketika mendesain logo-logo perusahaan saya. Ada beberapa pakem ya ketika Anda mendesain logo atau bahkan nama perusahaannya dulu gitu ya. Satu, nama perusahaannya itu yang sudah pasti namanya harus keren gitu ya. Dan tidak boleh masa nama salah eja gitu ya. Itu satu pastilah. Pakem pertama, nama tidak boleh salah eja. Misalnya Anda mau kasih nama perusahaan Anda titik-titik Indonesia misalnya. Anda salah ketik titik-titik Indonesia kurang A gitu ya, atau apapun lah. Sesuatu yang salah, tentu Anda akan perbaiki dong. Karena orang akan lihatnya lucu gitu. Kok nama perusahaannya Indonesia bukan Indonesia gitu. Contoh, ini contoh aja. Kemudian ada lagi teori-teori mengenai tadi soal nama ya. Namanya harus keren gitu ya, unik gitu ya. Dan tidak boleh salah eja dong, pasti. Kemudian logo. Logo juga ada pakemnya. Misalnya logo perbankan. Rata-rata Anda perhatikan dah logo perbankan, kenapa warnanya rata-rata biru? Ya, kenapa? Biru itu melambangkan sesuatu yang prudent atau yang tindakan yang hati-hati, bijaksana dan segala macam. Makanya kebanyakan bank logonya mengandung warna biru kebanyakan. Oke. Ada juga sih yang warna lain, tapi kebanyakan warna biru karena warna itu memegang arti. Kemudian desain fontnya harus begini begitu. Kalau begitu melambangkan kekerasan, nanti rezekinya kurang. Harus dibikin agak melengkung, agak bulat-bulat gitu ya. Misalnya tidak boleh mengotak. Kalau mengotak itu kurang bagus. Apalagi kalau hurufnya seperti ada di dalam kurungan, kerangkeng gitu ya. Seperti rezekinya itu enggak bagus. Banyak macam deh ya. Ada juga yang mencampurkan mendesain logo dengan faktor Hong Shui misalnya. Oke lah, panjang lah itu ya. Tapi saya orang yang tidak percaya itu. Saya hanya percaya desain sebuah logo perusahaan bagus saja. Saya nggak memperhatikan bentuknya harus jangan ada yang tajam-tajam, harusnya bentuknya ada bulat-bulat, kira-kira begitu ya. Nah, kita akan lihat sebuah perusahaan gini ya. Perusahaan ini benar-benar unik gitu ya. Dan boleh dibilang dia desain namanya perusahaan itu, bahkan logonya hampir-hampir menyalahi beberapa pakem logo. Pakem-pakem nama perusahaan. Nah, kita lihat nih. Tapi justru karena dia melanggar itu, terutama nama perusahaannya salah, dan tetap dipertahankan, tidak dikoreksi, bisa untung ratusan triliun. Menarik kan? Nah ini, jadi dengan kata lain, logo is not everything gitu ya. Name of the company atau name yang ada di logo itu is not everything juga. Yang penting bagaimana Anda menjalankan perusahaan itu sehingga bisa maju. Nah, yang akan kita bahas ini yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu Uniqlo. Nah, apa ini yang menarik dari Uniqlo? Jadi begini, Uniqlo itu ya pada awalnya itu sebenarnya perusahaan keluarga ya. Nah, ada seorang Jepang lah ya, dia punya toko pakaian pria. Nama tokonya
Ini menarik juga ya. Sekarang kalau Anda cari pasti tokonya udah nggak ada gitu ya. Dulu nama tokonya oke lah, orang kenal gitu ya. Nama tokonya Ogori Soji. Ogori Soji. Nah, toko pakaian pria Ogori Soji ini ada di Ube atau di Prefecture Kamaguchi di Jepang lah ya. Nah, bapak ini punya seorang anak namanya Tadashi Yanai. Tadashi Yanai. Ya tentu saja karena bapaknya pemilik toko pakaian pria yang saya sebut tadi Ogori Soji, tentu si anak ini Tadashi Yanai hidupnya ya oke lah, tidak sulit lah ya karena bapaknya pemilik toko pakaian. Dengan kata lain, Tadashi Yanai ini hidup dari keluarga yang berada lah gitu ya. Nah, karena itu keluarganya cukup berada sehingga yang namanya Tadashi Yanai ini dia bisa sekolah tinggi sampai jenjang universitas lah gitu ya. Selama ini kan kalau kita dengar success story orang-orang yang hebat itu ya, misalnya dia bekas drop out, dia orang miskin, tapi ini apa adanya ya, memang keluarganya berada, ayahnya punya toko pakaian pria tadi, dia juga sekolahnya tinggi lah sampai ke universitas. Nah, menariknya, meskipun dia dari keluarga yang berada, dia tinggal mewarisi saja gitu ya. Nah, tetapi pria ini yang namanya Tadashi Yanai yang lahirnya 7 Februari 1949, dia tidak langsung mengurusi toko ayahnya itu yang namanya Ogori Soji itu. Malah dia waktu itu milih menjadi sales di supermarket Jusco selama beberapa tahun gitu ya. Jusco ini sekarang sudah tidak ada juga. Sudah rebranding jadi Aeon. Aeon Anda tahu lah ya. Aeon itu supermarket Jepang yang besar gitu ya. Nah, Tadashi Yanai ini pernah kerja di Jusco yang sekarang ini Aeon. Tetapi karena bapaknya mendesak dia untuk keluar, ya, akhirnya dia keluarlah dari Jusco itu, dia turun gunung dan dia ikut membesarkan toko baju bapaknya itu tepat di tahun 1984. Oke? Nah, kemudian dengan turun gunungnya Yanai ini yang dia keluar dari Jusco dan membesarkan toko pakaian pria ayahnya ini, dia juga akhirnya membuka sebuah toko baju ya sebut saja dari toko bapaknya itu dikembangkan gitu ya. Toko bajunya awalnya itu namanya Unique Clothing Warehouse yang disingkat menjadi Uniqlo, tapi tulisannya bukan seperti yang sekarang. Dulu tulisannya benar UNICLO ya, atau singkatan Unique Clothing ya. UNICLO. Uniqlo ya. Oke. Nah, Uniqlo kalau yang sekarang orang bacanya Uniqlo gitu ya. Kalau ini Uniqlo aslinya ya. Toko ini menjual pakaian olahraga perusahaan-perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat awalnya ya. Seperti Nike, Adidas dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu penduduk Jepang itu sedang gandrung-gandrungnya terhadap produk-produk Amerika Serikat, sehingga otomatis Uniqlo, bukan Uniqlo yang sekarang ya, UNICLO ya asalnya ya. Dia juga menjual barang-barang ini dengan harga murah sehingga laris manis. Nah, itu awal Uniqlo yang aslinya ya. Nah, kemudian, akhirnya tokonya itu ada di mana-mana lah di Jepang. Nah, akhirnya waktu itu, Tadashi Yanai berpikir untuk berekspansi ke luar negeri. Nah, terjadilah suatu peristiwa yang akhirnya mengubah perjalanan hidup Yanai dan Uniqlo. Yang asli ya, UNICLO. Nah, saya coba cari logonya nggak ketemu, tapi kalau ketemu ntar saya taruh di sini ya, karena ini aslinya ada nih. Itu namanya lengkap Unique Clothing ya, kita lihat situ ya. Nah, di sini ketika dia mulai ekspansi ke Hong Kong, waktu itu di tahun 1988 ya. Nah, tentu ketika dia ekspansi ke Hong Kong, dia harus melakukan sejumlah proses administrasi legalitas perusahaan itu.
Ya kan? Salah satu stafnya salah tulis. Harusnya UNICLO ditulis UNIQLO seperti logo yang sekarang. Oke, sekali lagi, harusnya UNICLO ditulisnya UNIQLO, Uniqlo gitu ya. Nah, Yana ini, si pemilik ini baru tahu bahwa itu salah setelah toko di Hong Kong itu pasang namanya UNIQLO, bukan UNICLO di depan tokonya. Astaga, dia lihat, salah ini gitu ya. Tapi dia pikir daripada ribet merubah nama toko yang di Hong Kong itu, yang proses administrasinya, legalnya dan segala macam itu sudah jadi, ya sudahlah. Jadi namanya bukan UNICLO lagi, menjadi UNIQLO. Jadi sebenarnya nama Uniqlo yang sekarang kita lihat itu salah sebenarnya, ya. Ya sudahlah. Daripada dia rubah lagi namanya, udah dipakailah walaupun itu salah, ya. Nah, akan tetapi setelah dia salah, dia mengambil keputusan yang berani juga. Seluruh tokonya di Jepang diganti namanya dengan nama yang salah yang pertama kali muncul di Hong Kong. Jadi UNIQLO, Uniqlo, semuanya diganti. Nah, justru dengan dia mengganti namanya itu, wah, dia dapat berkah. Mana dia bilang, jadi keren nih. Salah ketik malah jadi keren, unik gitu namanya, Uniqlo gitu ya. Nah, jadi kasarnya ibaratnya begitu dia ganti nama itu, jadi kayak virus gitu ya. Waduh, makin besar gitu ya. Sehingga di tahun 1998, kira-kira 10 tahun dari kesalahan itu, dia sudah punya 300 toko Uniqlo. Gila ya. Nah, meskipun demikian si Yana ini tidak merasa puas. Dia tidak mau Uniqlo ini hanya menjual barang-barang produk dari perusahaan lain. Ya, dia ingin Uniqlo itu seperti H&M, Marks and Spencer, Esprit dan produk Eropa lainnya yang memproduksi pakaian sendiri. Kemudian akhirnya Yana ini berkonsultasi dengan John Jay, pakar periklanan, ya. Kemudian kata Jay, Uniqlo sebaiknya membuat baju yang diperuntukkan untuk orang Asia. Jadi konsentrasi untuk market Asia. Sebab katanya merek-merek Eropa itu kan sudah terkenal dan biasanya juga dipakai oleh orang-orang Eropa. Maka Uniqlo itu harus unik juga, membuat barang-barang sesuai karakteristik Asia saja, ya. Kemudian juga perusahaan juga diharuskan untuk membuat baju yang menggunakan teknologi yang dianggap bisa membuat para penggunanya cocok. Waduh. Nah, oleh karena itu Uniqlo itu akhirnya membuat 3 jenis produk baju. Antara lain pakaian yang sangat ringan, ya, kemudian pakaian untuk cuaca dingin, dan membuat suhu tetap panas, ya, dan pakaian yang adem, airism disebutnya, ya. Nah, tanpa disangka, ternyata seluruh produk-produk ini laku di pasar Asia. Akhirnya masuk juga kan ke Indonesia beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi bagi orang-orang Asia yang sering beraktivitas, ya, mereka membeli barang-barang yang produk-produk Uniqlo yang ringan tadi, lightweight gitu ya. Ya seperti ya kalau di Indonesia memakai baju-baju atau pakaian yang produk airism gitu ya. Begitu juga yang di tempat beriklim dingin, dia membeli baju-baju yang bisa menghangatkan tubuh, heat tech gitu ya. Jadi ketiga kategori inilah yang menjadi kunci sukses Uniqlo, ya. Sekarang Uniqlo punya 2.394 gerai di seluruh dunia. Di Indonesia saja Anda tahu ada berapa toko? 63. Ya, semuanya ada di bawah bendera Fast Retailing Corporation milik Yanai. Hebat kan? Nah,
Oleh karena itu, ya karena hebatnya bisnis Uniqlo ini, Yanai dinobatkan Forbes sebagai orang terkaya nomor 1 di Jepang. Yanai ini pemilik Uniqlo ternyata sekarang orang terkaya nomor 1 di Jepang. Ya, sedangkan kalau urutan dunia dia nomor 35. Ya keren lah, nomor 1 di Jepang dan nomor 35 dunia. Ya, Anda mau tahu kekayaannya sekarang berapa? Kalau dirupiahkan ya, 585 triliun rupiah. Hanya gara-gara nama toko yang salah. Hebat nggak? Hebat kalau saya bilang. Oke, jadi apa nih yang kita bisa belajar dari Uniqlo ini? Ternyata logo kah, nama perusahaan kah, memang harus bagus gitu ya. Tapi bukan itu segalanya. Tetapi inovasi, fokus dari perusahaan ya, menempatkan dirinya hanya untuk pasar Asia saja gitu ya. Enggak mau mendunia ke Eropa atau ke Amerika gitu ya. Walaupun mungkin saja someday ada gitu ya Uniqlo di belahan dunia sana gitu. Tapi karena dia fokus di Asia saja, dia sampai punya ribuan toko. Oke? Jadi itulah yang bisa kita pelajari dari kesuksesan Uniqlo. Ya, Anda kalau mau percaya pakem logo, hong shui dari logo, warnanya harus begini begitu, fontnya nggak boleh tajam, bentuknya nggak boleh ngotak. Misalnya kan ada pakem-pakem gitu, yang monggo aja gitu. Tapi dia berani out of the box ya, dan meledak. Jadi sekali lagi, logo dan nama is not everything ternyata dalam kasus Uniqlo. Oke? Jadi itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.